Halo teman, perkenalkan saya Rafli, seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Indramayu yang sekarang di semester 4 di Prodi Teknik Informatika. Jadi pada video kali ini teman-teman, saya sedikit membawakan suatu materi, yaitu materi exception dalam PLSQL. Oke teman-teman, jadi kita di sini akan memahami dari konsep dari exception dalam PLSQL, penanganan kesalahan dalam Oracle Database. Oke, kita next slide. Oke teman-teman, apa itu dari exception itu sendiri? Jadi, definisi dari exception yaitu adalah peristiwa atau kondisi abnormal yang terjadi selama eksekusi dari kode program. Manfaat dari exception tersendiri yaitu memungkinkan program untuk mendeteksi dan merespon kesalahan dengan cara yang terstruktur. Analogi dalam kehidupan nyatanya seperti apa teman-teman? Seperti sistem alarm yang berbunyi ketika ada masalah pada mobil. Ataupun tanpa exception tersendiri, program akan crash atau menghasilkan output yang tidak terduga. Jadi di sini kita membuat suatu analogi di sini. Ada normal flow dan exception flow. Jika sequence of instruction lalu program berhasil. Jika kita tambahkan suatu exception, di sini kita ada suatu kondisi. Jika kondisi abnormal, maka akan ada handling dari exception itu. Oke. Konsep dasar error versus exception versus handling. Jadi di sini kita memahami perbedaan fundamental dalam penanganan masalah program. Pertama di sini ada error, yaitu suatu kondisi yang serius yang tidak dapat dipulihkan atau sistem akan crash. Sedangkan dari exception itu tersendiri yaitu kondisi abnormal yang dapat ditangani dan dipulihkan. Lalu ada exception handling. Di sini adalah proses mendeteksi dan menangkap dan merespon suatu exception. Oke, kita lanjut. Alur kerja dari exception. Jadi di sini ada beberapa alur-alur kerja dari exception itu tersendiri. Pertama yaitu program berjalan normal, kondisi abnormal terdeteksi, lalu ke exception dipicu atau dilempar, dan selanjutnya itu ada exception ditangkap oleh handler, lalu aksi perbaikan dilakukan. Jadi exception itu jika ada kondisi abnormal terdeteksi, maka exception itu baru dieksekusi. Lalu di tahap yang paling terakhir yaitu ada program lanjutkan atau berhenti dengan aman. Oke teman-teman, kita ke slide berikutnya yaitu klasifikasi exception dalam PLSQL, yaitu klasifikasi pengecualian PLSQL. Nomor satu, exception standar, yaitu no data font atau data tidak ditemukan. Lalu ada exception tanpa nama pengecualian Oracle, exception Oracle tanpa nama standar hanya pada SKN. Cara tiga yaitu exception buatan dibuat dan didefinisikan oleh program sesuai kebutuhan aplikasi. Jadi exception itu ada dari exception standar, or exception non-name, dan exception buatan kita sendiri teman-teman. Ada tiga jenis exception. Lalu selanjutnya yaitu ada prevenite exception atau contoh umum dari penggunaan exception tersendiri. Pertama yaitu no data fun atau tidak adanya data query yang ditentukan. Dan yang kedua yaitu too many rows atau ketika query mengembalikan lebih dari satu baris data. Lalu ada zero divided, yaitu ketika terjadi pembagian dengan angka 0. Itu tidak bisa terjadi. LSQL itu akan zero divided. Lalu yang keempat yaitu ada value error. Ketika terjadi kesalahan konversi dari tipe data, itu akan terjadi exception. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima yaitu ada default on index, yaitu ketika mencoba memasukkan nilai diberikan pada kolom unik. Jadi kolom unik kan teman-teman, jadi kita itu tidak bisa duplicate. Itu kolom yang
sudah hanya satu, gak bisa kita duplikasi. Oke teman-teman, kita ke next materi, yaitu fungsi dan manfaat dari exception tersendiri, yaitu ada exception handling itu memiliki beberapa fungsi, terutama di sini kayak fungsi satu, menjaga stabilitas dari sistem, mencegah program crash dan memastikan sistem tetap berjalan. Kedua yaitu ada debugging dan troubleshooting. Ini yang paling penting. Jadi membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat. Yang ketiga itu ada kontrol alur program. Memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi error. Pesan error informatif. Jadi kegunaan pesan error informatif di sini yaitu memberikan informasi detailing tentang apa yang salah dari program tersebut. Jadi yang terakhir ini ada pemulihan secara otomatis, memungkinkan program untuk pulih dari kesalahan untuk melanjutkan suatu operasi. Oke, kita ke contoh kasus yang nyata kesalahan ini. Jika tanpa pengaman, program macetotan data akan hilang, tidak responsif. Tapi dengan penanganan, error dapat dikapitalisasi, dapat diperbaiki juga. Skenario-nya di sini yaitu user memasukkan data yang tidak valid, misalnya huruf pada file yang seharusnya angka, tapi di sini ada exception handling, yaitu ada 3 di sini, ada program crash, user kehilangan data, sistem tidak responsif. Dengan exception handling di sini, program menangkap error, menampilkan pesan yang jelas, user dapat mengikuti input, sistem tetap stabil. Jadi seperti itu dari contoh kasusnya. Di sini ada contoh kasus lagi. Jadi itu data tidak ditemukan atau data not found. Ketika di sini ada skenario terminal, ada ilustrasi di mana jika sistem mencari data pelanggan berdasarkan ID, tetapi ID tersebut tidak ada di database. Ketika tidak dengan exception di sini, program akan mengembalikan nilai nol atau error yang tidak jelas. User akan bingung ketika data yang dikembalikan itu tidak jelas. Jadi di sini ketika dengan exception handling, program menangkap exception atau no data found, menampilkan pesan data pelanggan tidak ditemukan. User dapat coba ID lain untuk membuat data baru. Jadi seperti itu, ada pesan error yang jelas ketika kita menggunakan dari exception itu tersebut. Oke, kita ke kelebihan dari exception handling itu sendiri. Jadi manfaat untuk diberikan pada exception handling dalam pengembangan aplikasi PLSQL yaitu meningkatkan kendalian dan program lebih robust dan dapat menangani berbagai error. Yang kedua yaitu pengalaman pengguna yang lebih baik. Di sini user menangkap pesan error yang jelas, dapat mengembalikan tindakan yang tepat. Yang ketiga yaitu memudahkan maintenance, yaitu ini sangat penting. Jadi developer dapat dengan mudah mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dari program ketika ada suatu kesalahan. Dan yang keempat di sini ada kontrol alur program, yaitu program dapat mengembalikan keputusan berdasarkan jenis error yang jelas. Yang terakhir di sini ada dokumentasi otomatis, yaitu error log membantu dalam tracking dan monitoring dari sistem itu tersendiri. Oke, kita next materi. Jadi di sini ketika ada kelebihan pastinya ada kekurangan. Jadi kekurangan pada exception handling kali ini ada 5 yang saya notes. Yang pertama yaitu kompleksitas dari kode, yaitu exception handling menambah kompleksitas dan jumlah baris pada kode. Yang kedua yaitu ada overhead performa. Menangani exception memiliki cost performa yang signifikan. Dan yang ketiga yaitu kesulitan debugging. Terlalu banyak exception handler dapat membuat debugging jadi semakin sulit dikarenakan error itu sudah dibaca dan dikembalikan oleh sistem menuju ke output program.
Yang ketiga yaitu overview exception, yaitu menggunakan exception untuk kontrol alur normal program, bukan praktik yang baik. Yang kelima yaitu ada maintenance yang lebih rumit. Kode dengan banyak exception handler memerlukan maintenance yang lebih hati-hati. Kita ke next slide. Jadi perbandingan visual kelebihan versus kekurangan. Kelebihan di sini kendala baik, UX baik, maintenance yang mudah, kontrol alur, dan dokumentasi. Sedangkan dari kekurangannya itu kompleksitas program, overhead performa, debugging sulit, overviews, dan maintenance rumit. Diagram ini menyajikan perbandingan yang seimbang antara keuntungan dan kerugian implementasi dari exception handling dan membantu dalam membuat keputusan sistem yang terinformasi. Oke, kita ke next materi lagi. Di sini ada analogi kehidupan nyata sistem rem darurat dari kondisi exception pada dianalogikan pada kehidupan nyata. Di sini ada ketika normal driving, program flows runs unexpected obstacle atau ada suatu hambatan. Lalu di sini rem otomatis akan dipicu. Lalu itu menjadi pengaman untuk berhentinya. Jadi fungsi normalnya yaitu kendaraan berjalan dengan lancar, program berjalan normal atau bisa berjalan normal. Lalu di sini ada kondisi abnormalnya di sini tiba-tiba ada hambatan di jalan atau exception terdeteksi. Ibaratnya kalau kita analogikan ke program lagi. Lalu di sini ada sistem rem darurat ini sebagai exceptionnya teman-teman. Jadi rem otomatis mengaktifkan untuk menghentikan kendaraan dengan aman. Lalu hasilnya seperti apa? Hasilnya yaitu kendaraan berhenti dengan aman, penumpang selamat. Atau kita bisa kembalikan ke program lagi, yaitu program tetap stabil dan data akan aman. Jadi seperti itu analogi dari exception di kehidupan nyata. Oke, kita lanjut dari analogi lagi. Jadi cukup lah ya dari analogi sebetulnya. Kita ke next saja. Di sini ada best practice juga dalam penggunaan dari exception handling, teman-teman. Jadi best practice dari exception handling yang saya lihat sini ada 6. Pertama yaitu tangkap exception yang spesifik. Jadi tangkapan exception yang spesifik, bukan exception yang terlalu. Yang kedua yaitu jangan gunakan untuk kontrol alur. Exception bukan kontrol alur normal program. Yang ketiga yaitu berikan pesan error yang jelas. Jadi ketika ada pesan error kita menangani exception itu kita harus membuat string yang jelas ketika error itu terpicu. Yang keempat yaitu ada log exception, yaitu catat semua exception untuk keperluan debugging dan monitor. Yang kelima yaitu ada clean up resource, pastikan resource dibersihkan bahkan ketika exception itu terjadi agar kita program itu tidak berat. Dan yang keenam yaitu ada jangan abaikan exception, dikarenakan exception tanpa pengenangan itu sebetulnya sama aja seperti program yang crash. Oke, teman-teman. Di sini ada kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada exception PLSIL kali ini. Itu pertama yaitu ada mekanisme penting ya. Yaitu exception adalah mekanisme penting untuk menangani kondisi abnormal dalam program. Yang kedua yaitu ada 3 jenis exception, yaitu ada 1 predefined, 2 non predefined, dan yang ketiga yaitu user defined. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas. Exception handling meningkatkan stabilitas, keandalan, dan pengalaman pengguna. Lalu ada alur kerja di sini. Alur kerja exception-nya itu pertama yaitu mendeteksi, kedua memicu, ketiga tangkap, yang keempat respon, dan yang kelima yaitu ada pemulihan. Dan yang kelima teman-teman. Jadi itu ada best practice dari penggunaan exception itu tersendiri, yaitu tangkap exception yang spesifik, berikan pesan yang jelas, exception, lalu ada clean up resource juga. Dan yang terakhir di sini yaitu investasi jangka panjang, yang dimana exception handling adalah investasi jangka panjang untuk kualitas software yang lebih baik. Jadi itu saja materi yang dapat
saya sampaikan pada exception kali ini. Lebih jelasnya nanti kita akan demonstrasikan bagaimana program exception itu berjalan. Kita langsung saja ke live code-nya, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, jadi kita lanjut ke eksekusi dari kode program exception yang akan kita demonstrasikan. Pertama, kita create table-nya terlebih sini saya menggunakan study kasus dari ATM nasabah. Di sini kita buat 3 kolom. Kolom pertama namanya Adika dengan tipe data number dan primary. Jadi nomor 2 itu ada nama dengan variabel ya panjang nilainya 50. Oke, yang ketiga yaitu ada saldo tentunya, yaitu tipe datanya number. Oke, sini kita tutup dulu, kita isi dulu dari tabelnya. Nasabah saldonya berisi berapa teman-teman ya? 1 juta. Saldonya berisi 1 juta ini baru. Lalu kita kita buat skenario pertama, yaitu ketika kita mencari suatu nasabah dan nasabah itu not found. Jadi kita buat dulu kodenya. Kita deklarasi dulu dari variabelnya. Deklarasi variabel dengan variabel nama ATM nasabah. Sini kita pakai spasi nama persen type. Teman-teman masih ingat deklarasi dari ID user bisa menginputkan dari ID kartunya pakainya ID kartu. Sini bikin insert memori sama dengan query variabel nama. Lalu from ATM nasabah. Di sini where itu dimana ID kartu sama dengan
phone. Ketika data tidak ditemukan, then maka akan muncul, kita akan outkan DBS output. Ini kita error kartunya ngambil dari variabel tidak ditemukan ya teman-teman, atau tidak ada, boleh tidak ada. Oke, kita coba ya program exception. Kita buat jika berhasil terdahulu ya, saya ini belum, jika program tidak terkerja apa-apa ini terjadi setelah sebagai pelanggan di sini saya menemukan dari errornya, yaitu di mana saya lupa menaruh titik koma ketika di select ini teman-teman, select udah selesai untuk menaruh titik koma, dan di sini ada kesalahan yang dimana saya tadi menggunakan tanda kurung ya teman-teman. Jadi itu yang menyebabkan dari error yang saya buat yang tadi. Jadi di sini program saya udah berhasil teman-teman dari program exception yang dimana no data flow-nya. Di sini kita akan coba mendemonstrasikannya ya teman-teman. Sini kita input value dari ID kartunya terlebih dahulu. Kita coba skenario jika ID kartu dari user itu ada. Kita ketik 1 2 3 di sini teman-teman. Oke. Lalu kita akan coba untuk melihat dari outputnya ketika dari nama ID user itu ada. Di sini internet saya sedikit berhalangan teman-teman, sedikit nge-lag ya. Sabar ya teman-teman. Astagfirullah, ini lama banget. Nih, di sini akan keluar, di sini ada halo Rafli teman-teman, jika ID dari output itu ada. Lalu kita coba jika ID itu tidak ada. Oke, kita akan coba jika ID itu tidak ada. Kita Ctrl Enter. Kita masukkan jika ID-nya tidak ada, itu coba kita coba satu. Kita Enter, lalu kita coba lihat outputnya teman-teman. Agak sedikit tuh, di sini akan muncul output error kartu tidak ada. Di sini error kartu tidak ada outputnya. Jadi seperti itu jika data tidak ditemukan. Di sini kita akan menjelaskan sedikit programnya, itu yang dimana exception. Di sini when data itu tidak ditemukan, dia maka akan mengeluarkan dari string error kartu ini ID inputkan yang tadi kita inputkan itu tidak ada. Seperti itu dari penggunaan exception tersendiri teman-teman. Jadi suatu exception diperlukan ketika kita menangani error dari program dan ingin output yang jelas
tanpa program itu crash, teman-teman. Jadi sekian saja video kali ini. Nantikan lagi video pembelajaran selanjutnya. Dadah teman-teman.